Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kami yakni terdiri dari 3 orang, yakni yang pertama Alan Budi Kusuma dengan NIM 18 14 10 019, dan yang kedua ada Nur Ahmad Afandi dengan NIM 18 14 10 11 2, dan yang ketiga ada Zepi Ega Poresta DS dengan NIM 18 14 10 222. Di sini kami akan mengumpulkan tugas IT audit. Audit sistem informasi. Pengertian audit sistem informasi yakni audit sistem informasi merupakan proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah software akuntansi yang digunakan perusahaan dapat mengamankan aset. Pemeliharaan integritas data dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan menggunakan sumber daya secara efisien. Ada beberapa aspek yang diperiksa, yakni audit secara keseluruhan menyangkut efektivitas, efisiensi, availability atau apakah sistem online terus atau sering trouble, reliability, confidentiality, dan integrity. Aspek keamanan, audit atas proses, modifikasi program, audit atas sumber data dan data file atau database. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tujuan audit. Pengamanan aset. Aset informasi suatu perusahaan seperti perangkat keras hardware atau perangkat lunak software. Sumber daya manusia, file data harus dijaga oleh salah satu sistem pengendalian internal yang baik agar tidak terjadi penyalahgunaan atau perusahaan. Menjaga integritas data. Integritas data, data integrity adalah salah satu konsep dasar sistem informasi. Data memiliki atribut tertentu seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Efektivitas sistem. Efektivitas sistem informasi perusahaan memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif bila sistem informasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan user. Faktor pendorong audit. Faktor pendorong pentingnya kontrol dan audit sistem informasi menurut Weber tahun 1999. 1. Mendeteksi agar komputer tidak dikelola secara kurang terarah. Yang kedua, mendeteksi risiko kehilangan data. Yang keempat, mendeteksi risiko pengambilan keputusan yang salah akibat informasi hasil proses sistem komputerisasi salah satu penghambatan atau tidak lengkap. Yang keempat, menjaga aset perusahaan karena nilai hardware dan software dan personil yang lazimnya tinggi. Yang keenam, mendeteksi risiko error komputer. Yang ketujuh, mendeteksi risiko penyalahgunaan komputer. Yang ke-8, menjaga kerahasiaan. Dan yang terakhir, meningkatkan pengendalian evaluasi pengguna komputer. Selanjutnya COVID. COVID merupakan kerangka kerja yang menyediakan standar dalam kerangka kerja domain yang terdiri dari sekumpulan proses TI yang mempresentasikan aktivitas yang dapat dikendalikan dan terstruktur. COVID dikeluarkan oleh organisasi bernama ISACA di tahun 1992 dan merupakan standar yang berorientasi pada proses, berfokus pada sasaran bisnis, dan merupakan alat manajerial dan teknikal untuk unit WEL 2016. COVID-5 adalah sebuah versi pembaharuan yang menyatukan secara pikiran yang mutakhir di dalam teknik-teknik dan tata kelola TI perusahaan, menyediakan prinsip-prinsip, praktek-praktek, alat-alat analisis yang telah diterima secara umum untuk meningkatkan kepercayaan dan nilai sistem-sistem informasi. Berikut integritas COVID bisa kita lihat di gambar berikut. Ini ada ITIL, ada ISO, ada FAL IT, ada RIS IT.
Selanjutnya ISO-I atau XJUAL 7002 adalah merupakan sebuah seri panduan dari prinsip-prinsip yang berfungsi untuk mengimplementasi, pemeliharaan, dan meningkatkan kinerja manajemen teknologi informasi dalam sebuah organisasi IT. Ini juga merupakan standar yang diakui secara internasional. Selanjutnya ISO-I atau XJUAL 7002 adalah merupakan sebuah seri panduan dari prinsip-prinsip yang berfungsi untuk mengimplementasi, pemeliharaan, dan meningkatkan kinerja manajemen teknologi informasi dalam sebuah organisasi IT. Ini juga merupakan standar yang diakui secara internasional. Prinsip COVID dibagi menjadi 5. Yang pertama, meeting stakeholder needed atau menemukan kebutuhan stakeholder. Yang kedua, converting the enterprise end-to-end atau mencakup ujung ke ujung enterprise. Yang ketiga, applying atau single integrated framework atau pengaplikasian yang unggul mengintegrasikan framework. Yang keempat, enable holistic approach atau mengaktifkan pendekatan holistik. Yang kelima, separating governance from management atau memisahkan data kelola dengan manajemen. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yakni tentang metodologi audit. Metodologi audit ini dibagi dalam 10 tahapan yang terdiri dari 1. Identifikasi tujuan dan ruang lingkup. 2. Pemetaan tujuan. 3. Identifikasi risiko. Keempat, penentuan kriteria informasi kritis. Kelima, identifikasi proses IT yang akan diaudit. Keenam, identifikasi benchmark. Yang ketujuh, assessment. Yang kedelapan, analisis gap. Yang kesembilan, penyusunan program implementasi. Dan yang terakhir ada 10 pelaporan. Domain COVID-5. COVID-5 memiliki 5 domain, yakni ada IDM, ada APO, ada BAI, ada DSS, dan yang terakhir ada MEA. Kelima domain tersebut dikelompokkan ke dalam 2 area, yaitu area tata kelola, domain IDM, dan area manajemen, domain APO, BAI, DSS, dan MEA. Domain IDM merupakan area tata kelola pada COVID-5 yang memiliki fungsi mengevaluasi, mengarahkan, dan memonitor kegiatan manajemen TI secara keseluruhan yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat 5 proses pada domain IDM, yaitu IDM 01, Ensure Governance Framework, Setting and Maintenance. IDM 02, Ensure Benefit Delivery. IDM 03, Ensure Risk Optimization. IDM 04, Ensure Resource Optimization. Dan IDM 05, Ensure Stakeholder Transparency. Pada domain kedua, yaitu domain APO, memiliki fungsi sebagai penyelaras dan pengelolaan perencanaan TI yang dilakukan untuk diimplementasikan dan dikembangkan oleh perusahaan. Terdapat 13 proses dalam domain ini, yaitu APO 01, Manage the TI Management Framework. APO 02, Manage Strategi. APO 03, Manage Enterprise Architecture. APO 04, Manage Innovation. APO 05, Manage Portfolio. APO 06, Manage Budget and Cost. APO 07, Manage Human Resource. APO 08, Manage Relationship. APO 09, Manage Service Agreements.
AVO 010 manage supplier, AVO 11 manage quality, AVO 12 manage risk, dan AVO 013 manage security. Domain ketiga merupakan area manajemen pada COVID-5, yaitu BAI, yang memiliki fungsi sebagai pembangunan dan implementasi TI berdasarkan hasil yang didapatkan dari kebutuhan pengguna dan telah direncanakan oleh perusahaan. Domain BAI memiliki 10 proses, yaitu BAI 01 Manage Programmers dan Project, BAI 02 Manage Requirements Definition, BAI 03 Manage Solution Identification and Build, BAI 04 Manage Availability and Capacity, BAI 05 Manage Organizational Change Enablement, BAI 06 Manage Change, BAI 07 Manage Change Acceptance dan Transitioning, BAI 08 Manage Knowledge, BAI 09 Manage Assets, dan BAI 10 Manage Configuration. Domain keempat merupakan DSS, yang memiliki fungsi menjalankan dan memelihara hasil implementasi program TI agar dapat digunakan secara terus-menerus dan aman, serta memberikan dukungan kepada pengguna yang membutuhkan dan mendapatkan masalah ketika menggunakan fasilitas TI perusahaan. Proses pada domain ini antara lain DSS 01 Manage Operation, DSS 02 Manage Service Request and Accident, DSS 03 Manage Problem, DSS 04 Manage Continuity, DSS 05 Manage Security Service, dan DSS 06 Manage Business Process Controls. Dan yang terakhir ada domain di area manajemen, yaitu MEA. MEA berfungsi untuk monitor, evaluasi, dan asesmen terhadap performa dan kesesuaian dari sistem TI yang berjalan, kegiatan pengontrolan sistem TI yang dilakukan oleh perusahaan, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan peraturan eksternal perusahaan. Proses pada domain ini ada 3, antara lain MEA 01 Monitor, Evaluate, dan Assess Performance and Compliance, MEA 02 Monitor, Evaluate, and Access the System of Internal Control, dan MEA 03 Monitor, Evaluate, and Assess Compliance with External. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya mewakili kelompok saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.